Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwiranti dengan nomor NIM 18720500094 dari semester 5 Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Pendidikan. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Karyadi MM, selaku mata kuliahnya yaitu Bank dan Lembaga Keuangan. Tugasnya ini yang bertema perkembangan pasar modal di Indonesia, yang dimana dalam sejarah modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi ini dimulai dari abad ke-19, yang mana menurut buku Efek Tegendis yang dikeluarkan oleh Vereniging for dan Efek ten Handel pada tahun 1939, yang mana jual beli efek ini telah berlangsung sejak 1880 pada tanggal Desember 1912 di Amsterdamse. Efek den Beurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia, dan sehingga ditingkatkan di Asia. Bursa Batavia ini tersebut merupakan yang tertua, yang mana keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo, yang mana aktivitas ini yang sekarang ini diidentikan sebagai aktivitas pasar modal sejak tahun 1912, yaitu di Jakarta. Nah, jadi aktivitas ini waktu yang dilakukan ini adalah orang-orang Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Nah, setiap awal abad ke-19 ini, pemerintah kolonial ini di Belanda mulai membangun sebuah perkebunan, nah, secara besar-besaran di Indonesia. Nah, sebagai salah satunya ini untuk sumber dana dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Nah, dari para penabung ini tersebut didirikanlah orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang berpenghasilan sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Nah, atas dasar itulah maka pemerintah kolonial ini waktu itu memberikan pasar modal. Nah, yang dimana setelah mengadakan persiapan akhir, berdirilah secara resmi pasar modal di Indonesia. Nah, yang terletak di Batavia atau di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging for dan Efek ten Handel atau Bursa Efek, dan langsung memulai perdagangan. Nah, efek ini yang diperdagangkan pada saat itu adalah sebuah saham, obligasi perusahaan yang dimiliki perusahaan Belanda, serta obligasi pemerintah Hindia Belanda. Nah, bursa Batavia ini dihentikan pada Perang Dunia yang pertama dan dibuka dengan membuka bursa pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka sebuah bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Nah, aktivitas ini terhenti pada Perang Dunia Kedua. Nah, jadi setelah melihat dari perkembangan pasar modal di Indonesia, nah di sini ada sebuah maksud dari pasar modal itu sendiri. Nah, pasar modal ini dengan kata lain yaitu kapital modal adalah sebuah pasar keuangan untuk sebuah dana-dana jangka panjang dan merupakan sebuah pasar yang konkret. Dana jangka panjang ini adalah sebuah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, setelah ini pasar modal ini berbeda dengan pasar uang atau money market, yang dimana pasar uang ini berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek atau jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan merupakan pasar yang abstrak.
Nah, dalam instrumen pasar uang ini biasanya juga terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, komersial paper, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, di sini pasar modal ini dalam kehidupan sehari-hari bisa juga dikenal dengan sebuah istilah bursa efek, yang dimana bursa efek ini mencerminkan suatu tempat memperdagangkan efek yang meliputi seperti saham, obligasi atau bukti lainnya. Nah, di sini ada beberapa pengertian efek yang terdapat di pasar modal. Nah, yang pertama ini ada saham, yang dimana saham ini yang dimaksud adalah sebuah tanda bukti penyertaan modal atau bukti pemilikan atas suatu perorangan pemilik saham akan menerima dividen, yaitu bagian keuntungan usaha yang dibagikan kepada pemilik saham. Nah, jadi saham ini yaitu bukti penyertaan modal atau bukti pemilikan suatu perorangan. Nah, yang kedua ada obligasi, yang dimana obligasi ini adalah sebuah tanda utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintahan kepada pemilik obligasi akan mendapatkan sebuah pembayaran bunga. Nah, yang ketiga sertifikat dana reksa, yang dimana sertifikat dana reksa ini adalah sebuah surat berharga penggantian dari suatu surat berharga atau sekumpulan surat berharga lainnya, yang dimana untuk kepentingan aktivitas pasar modal di Indonesia. Nah, dalam tanggal 23 Januari juga 1972 pemerintah membentuk BAPEPAM atau Badan Pelaksana dan Penguasaan Pasar Modal, yang dimana selain itu berdasarkan Kepres pada tahun 1977, yang didirikannya juga Bursa Efek Indonesia yang pada tahun 1983 yang namanya diganti menjadi Bursa Efek Jakarta atau BEJ, bersama dengan berdirinya Bursa Efek di Surabaya yaitu bernama BES. Itulah dari beberapa pengertian efek pasar modal. Nah, baik, di sini juga ada sebuah manfaat dari pasar modal bagi masyarakat. Yang pertama ini, dengan adanya penambahan modal, mungkin dua usaha ini dapat lebih meningkat sebuah kegiatannya. Nah, yang kedua, yang mana dengan adanya penyaluran modal kepada pihak lain memungkinkan para pemilik modal mendapatkan sebuah keuntungan dari modal tersebut. Nah, yang ketiga, penambahan modal ini mendorong peningkatan produksi dan memperluas lapangan. Seperti menambah modal itu bisa memperluas sebuah lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan sebuah produksinya atau produknya. Yang keempat ini, meningkatkan penyediaan kebutuhan masyarakat akan barang. Nah, yang terakhir dapat meningkatkan pertumbuhan. Nah, inilah sebuah manfaat bagi pasar modal bagi masyarakat. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.